cuy, balik lagi sama gue Yana Maliana yang belakangan ini udah jarang nanya-nanya, tapi lebih banyak ngomong suka-suka. Nah, masih ngomongin soal COVID-19 dan beberapa waktu lalu, Ikatan Dokter Indonesia sempat mengumumkan bahwa beberapa dokternya meninggal dunia. Ada yang memang turut terkena virus COVID-19 dan ada juga karena faktor kelelahan. Saya atas nama pribadi dan juga tim dari Kepo Institute mengucapkan turut berbela sungkawa atas kepergian para pahlawan yang merupakan garda terdepan dalam perang melawan COVID-19 ini. Semoga jasanya akan terlalu terkenang dan menjadi contoh teladan bagi kita semua. Indonesia memang saat ini sedang benar-benar berperang melawan virus COVID-19 ini. Diperkirakan angka yang sudah terjangkit atau positif virus corona ini berjumlah ratusan. Untuk itu pemerintah pun sudah melakukan berbagai macam cara, mulai dari mengubah Wisma Atlet yang ada di Jakarta untuk menjadi tempat rumah sakit darurat dan juga menyebarkan APD untuk para tenaga kesehatan, juga menyebarkan sekitar 1 juta alat rapid test untuk mendeteksi dini terkait virus COVID-19 ini. Dan alat rapid test ini memang sudah disebarkan ke sejumlah wilayah terutama yang menjadi hotspot penyebaran virus corona ini. Di tengah hiruk-pikuk mengenai waspada virus corona ini, kabar tak sedap justru datang dari Senayan, dari para anggota DPR. Mereka berencana melakukan tes rapid test sendiri dan mendatangkan atau membeli ribuan alat rapid test COVID-19. Walaupun katanya duitnya hasil patungan sama anggota DPR, tapi tetap aja ini kayak bikin netizen geram gitu ya. Di tengah kayak orang-orang tuh susah banget buat dites, terus kayak kegelisahan masyarakat, anggota DPR justru mau tes rapid test sendiri. Dan itu dilakukan gak cuma ke anggota DPR-nya aja, itu dilakukan ke anggota keluarganya juga gitu. Yang jumlahnya itu nyampe ribuan. Walaupun katanya nantinya alat rapid test itu akan disebarkan ke masyarakat kalau memang ada lebihnya. Meski menjadi pro kontra, para anggota DPR ini bilang bahwa tes rapid ini dibutuhkan oleh mereka, anggota DPR yang terhormat ini, karena mereka selama ini sempat bepergian ketika masa reses. Tapi ya gimana, kita kayak ngerasa wow gitu, mentang-mentang anggota DPR jadi mereka bisa tes seenaknya, sedangkan kita masyarakat sulit banget untuk mengakses rapid test itu, dan kita harus menunggu sedemikian lamanya agar kita tahu bahwa kita positif atau negatif. Tindakan anggota DPR ini justru memancing opini banyak pihak, netizen bahkan tokoh-tokoh pun ikut berkomentar mengenai rencana dari anggota DPR ini. Sebut saja pendiri Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Didik J. Rahbini, yang mengatakan bahwa wakil rakyat harusnya mendahulukan rakyat. Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Ada lagi nih dari Direktur YLBHI Asfinawati. Dia mengatakan bahwa ini semacam korupsi, memalukan banget karena menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri dan keluarga. Iya, kalau gue pribadi sih setuju ya dengan opini Asfinawati ini. Ada juga peneliti Formapi yang kerap mengkritisi anggota DPR nih ya, Bapak Lusius Karus. Dia bilang bahwa terkait rapid test corona yang akan dijalani oleh anggota DPR, keluarga dan staf mereka, sepintas hal ini bisa dianggap sebagai bentuk egoisme DPR yang terlihat malah lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang rakyat banyak. Mereka bahkan tak perlu repot ke rumah sakit karena petugas medis mendatangi mereka untuk menjalani tes. Ini tentu tak memperlihatkan solidaritas wakil rakyat terhadap rakyat kebanyakan. Kemudahan anggota DPR ini tentu karena jabatan mereka. Padahal ya, anggota DPR itu kan wakil rakyat, harusnya mereka mewakili rakyat. Ini malah mereka dengan mudahnya menerima rapid test itu tanpa harus usaha. Tim kesehatannya datang ke mereka, sedangkan masyarakat itu mau tes aja harus ngantri, harus berlama-lama, harus sakit dulu baru dia bisa dites. Ada lagi nih pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang bilang yang lain ya juga diperiksa, termasuk saya, Anda. Tapi kan gilirannya berdasarkan apa? Masa pejabat dulu? Masa harus anggota DPR dulu? Gitu katanya. Masa harus pejabat dulu? Ya iya juga sih. Memang mereka juga rakyat Indonesia gitu, masyarakat Indonesia. Tapi apakah mereka punya kepentingan didulukan terlebih dahulu daripada masyarakat? Ada juga nih dari tenaga medis yang merupakan garda terdepan dari perang melawan
virus corona ini, yakni Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Harif Fadilah, yang mengatakan bahwa perawat dulu lah, rasional dong. Jadi memang perawat ini kan ada garda terdepan dan mereka yang benar-benar langsung menghadapi virus corona ini di sejumlah lembaga kesehatan gitu, tempat kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya macamnya. Itu harusnya mereka dulu yang dites, bukan justru anggota DPR ini gitu kan. Iya nggak sih? Banjir kecaman dan hinaan tentu saja mengalir dari para netizen. Mulai dari netizen yang biasa atau buzzer, influencer, pada komentar semua, ya iyalah lagi kondisi kayak gini mereka masih tetap aja egois mementingkan diri mereka sendiri. Padahal harusnya ya mereka sadar bahwa mereka itu wakil rakyat. Analoginya kita lagi mulus banget terus kita lagi ngantri di toilet umum gitu kan. Lagi mulus terus ngantri di toilet umum, terus tiba-tiba ada penjahat, maksudnya pejabat nyelonong begitu aja dan kita harus nahan mulus itu sampai amit-amit keluar di celana kali ya. Jadi kepada para anggota DPR ini kami minta lah ya, harap egoismenya ditekan dulu, harusnya yang penting-penting dulu dah, yang benar-benar yang prioritas dulu nih yang dites gitu, jangan anggota DPR dulu, kan kasihan ya, justru ya mereka yang membutuhkan jadi malah nggak terlaksana. Ingat bahwa tugas wakil rakyat itu adalah mewakili rakyat, wakilnya rakyat, pembantunya rakyat, jadi egoismenya ditunda dulu deh.